Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Sundari dengan NIM C1C018078 dari kelas R12 mata kuliah Akuntansi Syariah. Di sini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Akad Salam. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian akad salam. Bai as-salam atau disingkat salam disebut juga dengan salaf. Secara bahasa berarti pesanan atau jual beli dengan melakukan pesanan terlebih dahulu. Salam ialah pembeli memesan barang dengan memberitahukan sifat-sifat serta kualitasnya kepada penjual dan setelah ada kesepakatan. Dengan kata lain, pembelian barang dengan membayar uang lebih dahulu dan barang yang dibeli diserahkan kemudian. Artinya, penyetoran harga baik lunas maupun sebagian harga pembelian sebagai bukti kepercayaan sehubungan dengan transaksi yang telah dilakukan. Pembahasan yang kedua yaitu jenis akad salam. Jenis akad salam dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu salam. Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual-beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran di muka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Jenis akad salam yang kedua yaitu salam paralel. Salam paralel artinya melaksanakan dua transaksi salam, yaitu antara pemesanan pembeli dan penjual, serta antara penjual dengan pemasok atau supplier, atau pihak ketiga lainnya, atau melaksanakan transaksi bai as-salam antara bank dan nasabah, dan antara bank dan supplier atau pihak ketiga lainnya secara simultan. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut. Pembahasan yang ketiga yaitu dasar syariah. Dasar syariah dalam akad salam dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu Al-Quran. Hal tersebut disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." Dalam kaitan ayat tersebut, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi bai as-salam. Hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau, "Saya bersaksi bahwa salaf atau salam yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kitabnya dan diizinkannya." Ia lalu membaca ayat tersebut di atas. Yang kedua yaitu Al-Hadis. Ibnu Abbas meriwayatkan Rasulullah SAW datang ke Madinah di mana penduduknya melakukan salaf atau salam dalam buah-buahan untuk jangka waktu 1, 2, dan 3 tahun. Beliau berkata, "Barang siapa yang melakukan salaf atau salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui." Pembahasan yang keempat yaitu perlakuan akuntansi PSAK nomor 103. Pernyataan ini ditetapkan untuk entitas yang melakukan transaksi salam, baik sebagai penjual atau pembeli. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah atau sukuk yang menggunakan akad salam. Salam adalah akad jual beli barang, pesanan, atau muslam fi'ih dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau muslam ilaihi, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Yang pertama yaitu akuntansi untuk pembeli. Piutang
salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. Denda yang diterima oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan. Pembeli dalam transaksi salam mengungkapkan yang pertama yaitu besarnya modal usaha salam, baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain. Yang kedua, jenis dan kualitas barang pesanan. Yang ketiga, pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101, yaitu penyajian laporan keuangan syariah. Yang kedua, akuntansi untuk penjual. Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima. Kewajiban salam dihentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam. Penjual dalam transaksi salam mengungkapkan yang pertama yaitu piutang salam kepada produsen atau dalam salam paralel yang memiliki hubungan istimewa. Yang kedua, jenis dan kuantitas barang pesanan. Yang ketiga, pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101 yaitu penyajian laporan keuangan syariah. Pembahasan yang kelima yaitu ilustrasi kasus akad salam. Dapat dilihat pada gambar. Penjelasannya yaitu pada skema di samping secara sederhana adalah adanya dua pihak yang akan bertransaksi yaitu penjual dan juga pembeli. Sebut saja penjual sebagai A dan pembeli sebagai B. Si B akan membeli produk berupa traktor karena traktor tersebut tidak bisa disediakan secara langsung saat itu, maka si B melakukan akad salam kepada si A. Si B menjelaskan secara spesifik traktor yang ia inginkan. Setelah sepakat, traktor tersebut dibuat dan pada waktu yang telah ditentukan untuk diselesaikan, maka traktor tersebut dikirimkan kepada si A. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.